ya, kebaikan dari pakaian, ada keburukan dari pakaian, maka orang tua kita dulu itu berpantang untuk menggantungkan pakaian bermalam di WC, di toilet atau di kamar mandi. Ya, nah, itu berpantang artinya karena di sana ada potensi keburukan. Kenapa? Karena di toilet, di WC itu ada kok tahu, Pak? Pernah ketemu? Kok tahu? Ya, karena ada syaitan. Makanya kita dianjurkan untuk membaca minal khubusi wal khaba'is. Termasuk libasus syuhrah itu adalah pakaian yang tak ada berkahnya, adalah pakaian yang terlalu mahal, ya, haram dipakai. Kenapa? Karena terdapat unsur sombong, glamor dan riya. Tas, nah, itu masuk libasus syuhrah juga. Kan sekarang orang lagi hobi-hobi pamer nih, Pak. Ya, ada kemarin mobil Rubicon, kemudian ada lagi Moge, ada lagi nih di heboh juga nih di media sosial saya tengok. Kalian lihat di tengah masyarakat, kata Imam Ibnul Jauzi, ada di antara mereka yang menaikkan celana di atas mata kakinya, pakaian di atas mata kakinya, tujuannya agar mengikuti sunnah. Wa fi qalbihim kibru fir'aun, tetapi di dalam hati mereka terdapat sombong seperti sombongnya Fir'aun. Padahal celana di atas mata kaki itu supaya jangan sombong. Maka khawatir kita, oh hanya saya yang sunnah, Ustadz Ali bid'ah, karena hanya saya yang di atas mata kaki. Sombong enggak saya itu, Pak? Hanya saya yang sunnah. Ustadz Ali ini di neraka nanti ini, karena celananya di bawah. Ya, selama tidak sombong, maka apapun yang kita pakai tidak masalah, tetapi pantaskan ia dengan prinsipnya. Jangan ngejreng, jangan nyeleneh, jangan harga yang mahal sehingga itu dipamerkan, ujungnya adalah kesombongan. Jangan pula ditampakkan seolah-olah zuhud demi supaya disebut orang sebagai orang yang tidak cinta dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فاللهم صل وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم آمين. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat karunia agung bisa hadir salat subuh berjamaah, bahwa siapa yang salat subuh berjamaah seolah-olah ia bertahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan keberkahan demi keberkahan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sampai kita menutup mata nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas zikir yang diucapkan setelah bangun dari tidur. Di antaranya apa yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Atau yang ketiga kemarin kita membahas tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan di dalam kitab Al-Azkarnya ini, babu ma yaqulu idza labisa thawbahu, bab yang berisi hadis-hadis Nabi tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika ia memakai baju. Nah, jadi sepertinya ini banyak yang terlewat di antara kita ketika memakai baju. Mungkin ada di antara kita yang lupa, ternyata saat memakai pakaian ada zikir atau ada doanya. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Yustahabbu ayyaqula bismillah. Yang paling ringkas, yang paling pendek, dianjurkan sekali di saat kita memakai baju untuk mengucap bismillah. Nah, karena saking pendeknya kadang awak lupa, ya. Iya nak Pak? Pakai baju untuk sembahyang pagi ke tadi ada nak baca bismillah? Mengaku sebenarnya.
Ya, bismillah. Jadi minimal yang dibaca kata Al-Imam An-Nawawi adalah kata-kata bismillah. Wa kadzalika, begitu juga tustahabbut tasmiyatu, dianjurkan mengucap tasmiyah atau bismillah itu fi jami'il a'mal, dalam segala perbuatan baik. Jadi dalam segala perbuatan baik, kullu amrin zibalin, setiap perkara baik, la yubda'u fihi bi bismillah, apabila tidak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, maka perbuatan tersebut putus keberkahannya. Maka oleh karenanya di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari contoh yang beliau lakukan di dalam kehidupannya, Masya Allah, sampai memakai baju pun ada zikir, ada doa, minimalnya kata Al-Imam An-Nawawi mengucapkan bismillah. Luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata bismillah ini ada kekuatan, ada sesuatu di sana yang sudah Allah Ta'ala simpan, dan bahkan dalam kata bismillah itu ada barakah luar biasa yang bisa kita tarik. Maka oleh karenanya jangan lepaskan segala perbuatan baik kita dengan diawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang ke-42, wa rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami riwayatkan dapat informasi di dalam kitab Ibn Sunni, an Abi Sa'id Al-Khudri, bersumber dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Jadi sahabat, setiap kali kita menyebut nama sahabat itu dianjurkan mengucapkan taraddi. Taraddi itu adalah semoga Allah ridha kepadanya dengan ungkapan radhiyallahu anhu. Tapi sekarang ada pula yang berpendapat bukan sekarang tapi sudah lama, ketika kita mengucap nama Ali ibn Abi Thalib maka ada katanya karramallahu wajhah. Tetapi jika kita lihat dari informasi umum tidak ada perbedaan. Jadi tetap apabila kita menyebut nama sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib, tetap kita katakan radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ridha kepadanya. Nama Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri gelarnya, nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Apa informasi dari Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan ini? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa sauban, apabila ia memakai pakaian, kebiasaan Rasulullah itu sammahu, Nabi Muhammad mengucap bismillah. Sama ada yang dipakainya qamisan, baju atas, auridaan, atau yang dipakai Nabi itu adalah selendang, au imamatan, atau ketika Nabi akan melilitkan imamahnya, sorban di kepalanya, pada saat itu setelah mengucap bismillah Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Coba diulang doa tadi lagi Pak. Itu versi
panjangnya. Tapi versi minimalisnya adalah bismillah. Ada bentuk kalau lawan dari minimalis apa Pak? Maksimal. Jadi ada yang panjang di mana Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Bisa kita ucapkan sama-sama Pak? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Langsung hafal insyaallah ya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Apa maknanya? Pada saat kita memakai pakaian itu kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku bermohon kepada Engkau, aku meminta kepada Engkau min khairihi, dari kebaikan yang ada pada pakaian itu. Aku meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan yang ada di pakaian itu, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan yang muncul dari pakaian tersebut. Dan aku wa a'udzubika, memperselindungkan diriku kepada Engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini dan dari keburukan yang muncul atau efek yang muncul dari pakaian ini. Maka di sini analisa menarik Bapak Ibu, ternyata pakaian bukan sekedar dipakai. Fungsi pakaian bukan sekedar yuwari sawatikum, bukan sekedar untuk menutup badan atau menutup aurat kita, tetapi rupanya ada keberkahan yang ingin ditarik dari pakaian yang kita pakai, kemudian ada keburukan yang ingin kita tolak dari pakaian yang kita pakai, baik secara zahir ataupun batin, nampak ataupun tidak. Efek kebaikan yang nampak dari pakaian adalah dia melindungkan kita dari segala keburukan, dari segala aib. Terlindunglah kita dari hal-hal yang membuat kita malu. Kenapa? Karena di akhirat nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburannya tanpa sehelai benang pun. Makanya ketika itu Aisyah berkata kepada Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ba'dan ya Rasulullah, apakah ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai pakaian itu, apakah kami tidak akan melihat kepada orang lain atau saling memandang? Tetapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada hari itu tidak ada lagi rasa yang menyebabkan kita tertarik memandangnya. Jadi di akhirat itu tidak ada lagi rasa, karena yang hadir pada waktu itu hanyalah ketakutan terhadap nasib diri sendiri. Karena pada waktu itu nafsi, ya, hanya diri kita yang bertanggung jawab. Pada hari itu tak ada satu apapun yang bisa menolong. Nah, jadi di akhirat ternyata ada yang tidak berpakaian, ada pula yang tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian, dan mereka ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya ternyata ada pula yang dibangkitkan oleh Allah tidak memiliki pakaian. Jadi secara zahir fungsinya adalah menutup aurat, secara batin fungsi dari pakaian itu adalah bagaimana kita
tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada ya kebaikan dari pakaian, ada keburukan dari pakaian. Maka orang tua kita dulu itu berpantang untuk menggantungkan pakaian bermalam di WC, di toilet atau di kamar mandi. Ya, nah, itu berpantang artinya karena di sana ada potensi keburukan. Kenapa? Karena di toilet, di WC itu ada kok tahu Pak? Pernah ketemu? Kok tahu? Ya karena ada syaitan. Makanya kita dianjurkan untuk membaca minal khubusi wal khaba'is. Karena memang yang kotor-kotor di sana, maka tidak dibenarkan menggantung lama-lama di sana karena hinggap dia sehingga hilang barakahnya. Tetapi lebih pula daripada itu, ternyata fungsi dari pakaian itu bagaimana kita merasa tunduk kepada Allah. Maka pada saat itulah Nabi membahasakan siapa yang memakai pakaian yang dinamakan dengan libasus syuhrah, pakaian syuhrah, maka nanti di hari akhirat kata Rasulullah, Allah akan memakaikan kepadanya libasal mazallah, yaitu pakaian kehinaan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ada namanya pakaian yang tak boleh kita pakai yang masuk dalam kategori libasus syuhrah, pakaian yang menyebabkan syuhrah, kesohor. Apa makna dari libasus syuhrah itu? Disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Apa kata beliau? Syuhrah itu maksudnya adalah zuhurus syai'i fi sun'atin hatta yashharahun nas. Jadi pakaian yang muncul di tengah masyarakat sehingga dalam tanda kutip masyarakat heboh melihat pakaian itu. Itu dalam versi Al-Imam Ibnu Al-Athir. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan wal murad, yang dimaksud dengan libasus syuhrah itu adalah anna saubahu, pakaian ini orang yastahiru bainan nas, menjadi terkenal di tengah masyarakat. Kenapa? Limukhalafati launihi li alwani thiyabihim, karena berbeda pakaian itu dari pakaian kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat. Nah, tujuan dia memakai pakaian seperti itu dalam rangka apa? Fayarfa'un nasu ilaihi absarahum, sehingga masyarakat memandang dia, lalu yang muncul adalah takjub terhadap diri sendiri, wa yahtalu alaihim bil ujubi wat takabbur, lalu muncullah rasa ujub dan rasa takabur dengan pakaian yang dipakai. Jadi sederhananya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan libasus syuhrah itu kalau bisa kita sederhanakan adalah pakaian ya nyeleneh di tengah masyarakat. Ya, orang tak terbiasa memakai pakaian itu dia dipakainya. Maka ini masuk kata ungkapan libasus syuhrah. Nah, maka oleh karenanya libasus syuhrah itu juga bisa diartikan baju popularitas. Ya, baju popularitas atau baju nyeleneh yang berbeda dengan tampilan yang dipakai menurut adat kebiasaan baju masyarakat sekitar. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan libasus syuhrah. Maka tidak boleh itu kita pakai Bapak Ibu, karena nanti akan muncul kesombongan. Maka di sini dijelaskan ya di antara bentuk libasus syuhrah itu adalah baju yang dipakai dengan harga yang fantastis mahal. Itu syuhrah itu. Ya, tak boleh kita pakai.
Ya, meskipun sama dengan pakaian penduduk sekitar. Ya, pakaiannya dimaklumi, pakaiannya sama, pakaiannya tidak ngejreng, apa istilahnya itu Pak? Tetapi harganya mahal. Jadi dulu ada penyanyi kondang Bapak Ibu, itu ya harga bajunya, harga gaunnya itu 10 miliar. 10 miliar. Jadi 10 miliar, kemudian gaunnya itu 10 miliar, kemudian dia punya jambul ke atas. Jadi penampilannya itu penampilan yang ngejreng. Jadi fantastis ya dulu. Sekarang nampaknya beliau udah agak berubah ya, semoga semakin membaik. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi termasuk libasus syuhrah itu adalah pakaian yang tak ada berkahnya, adalah pakaian yang terlalu mahal, ya, haram dipakai. Kenapa? Karena terdapat unsur sombong, glamor dan riya. Tas, itu masuk libasus syuhrah juga. Kan sekarang orang lagi hobi-hobi pamer nih Pak. Ya, ada kemarin mobil Rubicon, kemudian ada lagi Moge, ada lagi nih di heboh juga nih di media sosial, saya tengok di kementerian mana ini ada. Itulah ceritanya. Ya, pajak, dicukai, ya, masya Allah. Jadi kita hidup di dunia di mana semuanya sekarang nampaknya harus ditampilkan, ya, sampai beli sepatu. Bahkan kita dibiasakan menengok di TV itu sekarang Bapak Ibu, koleksi tas artis, koleksi sepatu artis, koleksi jam. Untuk apa itu kita tengok coba? Ya. Jadi ada pergeseran yang luar biasa di tengah masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan libasus syuhara, pakaian-pakaian yang melekat, yang memenuhi unsur sombong, glamor dan riya. Jadi itu termasuk tuh. Maka pamer-pamer di medsos, pamer sepatu, pamer apa, itu juga jatuh kepada ya pakaian-pakaian yang ternyata tidak ada titik-titik keberkahan di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian penjelasan para ulama juga di antara libasus syuhara, ada pula pakaian yang sengaja dijelek-jelekkan sehingga menimbulkan kesan miskin, merendah dan wara. Jadi ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, ada pula yang ekstrim kanan, ya, ekstrim kiri yang glamor tadi. Kemudian ada pula libasus syuhra itu yang tidak ada nilai-nilai dan titik keberkahan, kebaikan di dalamnya, pakaian yang sengaja dibuat compang-camping, terlihat wara, sehingga disebut nanti ya dia orang zuhud, dia disebut nanti orang yang benci dunia, diburuk-burukkannya pakaiannya, padahal konsepnya tidak seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai penampilan yang baik. Jadi tak perlu pula harus diburuk-burukkan. Maka suatu ketika ya Umar bin Khattab jika tidak salah pernah mengkritik gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan di wilayah Syam. Ya, karena kalau pakaian Umar sederhana sebagai khalifah di Madinah, ketika dapat informasi dan kabar pakaian salah seorang gubernurnya lebih mahal daripada pakaian Umar bin Khattab, maka ditegur oleh Umar, kau berpakaian terlalu glamor, kau berpakaian terlalu tinggi mewah. Maka apa jawaban daripada Muawiyah bin Abi Sufyan? Wahai khalifah, bukan saya hendak ingin tampil glamor, tetapi saya berpakaian seperti ini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, menyesuaikan dengan pihak sebelah, karena Syam itu berbatasan langsung dengan Romawi dan Persia, ya. Nah, kalau datang utusan-utusan ke sana, saya tampil gagah dengan pakaian hebat, menunjukkan wibawa kita sebagai seorang muslim yang tak direndahkan. Kalau di Madinah oke lah,
tapi ini ceritanya di negeri Syam. Makanya Bapak Ibu, mengapa Presiden Soekarno itu, pernah tengok gambar Bapak Presiden Soekarno pegang tongkat, selalu pakai jas, kemudian berjejel di jasnya itu bintang-bintang, kemudian pakai peci nasional, gagah ganteng. Ya, itu kata Soekarno, ini adalah lambang untuk mempertahankan atau menampakkan kehormatan kita, ya, wibawa kita, haibah kita di depan pemimpin negara-negara lain, karena negara kita baru merdeka. Supaya jangan terkesan nanti ya Indonesia itu dari pakaian pemimpinnya kusam, miskin dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ternyata libasus syuhrah itu adalah pakaian glamor yang tidak pada tempatnya, atau pakaian yang dicompang-campingkan demi supaya dianggap sebagai orang yang zuhud. Dan di antara bentuk dari libasus syuhrah itu adalah memakai pakaian nyeleneh yang ternyata di situ orang tidak terbiasa. Ini saya kutip pendapat dari salah seorang ulama Indonesia yang wafat beberapa tahun yang lalu, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ya, beliau ini dulu ketua Komisi Fatwa MUI MUI Indonesia. Kemudian juga imam besar Masjid Istiqlal. Jadi ada pendapat beliau yang menarik. Jadi apa kata beliau? Begitu juga bisa terindikasi, ini harus dipahami dengan baik nanti supaya tidak jadi fitnah. Kata beliau, saya mengutip pendapat beliau ini. Beliau profesor, ya, pakar hadis. Apa kata beliau? Di antara yang berpotensi jatuh kepada libasus syuhrah yang diajarkan, yang dilarang oleh Nabi tadi adalah, ini hati-hati menyampaikannya, yaitu tentang memakai celana cingkrang di tengah masyarakat yang isbal. Ini harus dipahami baik, potensi ya, potensi muncul rasa sombong. Kenapa? Libasus syuhrah. Kenapa? Hadis-hadis yang mengatakan haram isbal, haram celana di bawah mata kaki itu, kata beliau ada illatnya, ada alasannya, yaitu khawatir terjadi riya dan sombong. Tapi kalau tak riya, tak sombong, maka tidak mengapa. Jadi kata beliau, jadi orang yang celananya di atas mata kaki, lalu berkumpul di tempat di masyarakatnya yang isbal, tapi mereka tak sombong, ya kayak kita nih lah Pak, ya kan masyarakat kita kan secara umum tidak cingkrang. Lalu ada orang yang cingkrang, ya, di tengah masyarakatnya yang isbal tetapi tidak ada niatan sombong. Kata Syekh Ali Mustafa Yaqub, tetap saja dikategorikan libasus syuhrah yang dilarang. Alasannya, di zaman Nabi Muhammad SAW adatnya populer memakai celana di atas mata kaki. Jadi kalau ada yang isbal hukumnya haram. Sedangkan di negara kita yang isbal, ya, yang isbal tapi tidak sombong, maka barang siapa yang celananya di atas mata kaki, masyarakat tak terbiasa, maka ia termasuk libasus syuhrah, berpotensi menjadi libasus syuhrah. Paham Bapak Ibu? Ini jangan dibelok-belokkan, nanti saya dibully pula, ya. Jadi konsepnya apa? Dikembalikan kepada konsep yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, tara annahum yuqassiruna thiyabahum. Kalian lihat di tengah masyarakat, kata Imam Ibnul Jauzi, ada di antara mereka yang menaikkan celana di atas mata kakinya, pakaian di atas mata kakinya, tujuannya agar mengikuti sunnah. Wa fi qalbihim kibru fir'aun, tetapi di dalam hati mereka terdapat sombong seperti sombongnya Fir'aun. Jadi itu yang dilihat kondisi masyarakat ketika itu oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, mereka celana di atas mata kaki tapi sombongnya seperti sombong Fir'aun. Padahal celana di atas mata kaki itu supaya jangan sombong. Maka khawatir kita, oh hanya saya yang sunnah,
Ustadz Ali bid'ah. Karena hanya saya yang di atas mata kaki. Sombong enggak saya itu, Pak? Hanya saya yang sunnah. Ustadz Ali ini di neraka nanti ini. Karena celananya di bawah mata kaki. Ini khawatir kita. Maka oleh karenanya ya, saya harus hati-hati menyampaikannya ini. Nanti saya takut dibully pula. Ya, apalagi direkam. Dulu Ustadz Somad pernah bilang begini, kalau jenggotnya satu tumbuh di sini, tumbuh di sini, tumbuh di sini, itu namanya tusuk sate katanya. Lebih baik dicukur saja. Oh, itu habis beliau dicaci maki, Pak. Padahal kita paham alur ungkapannya itu apa maksudnya, ya. Jadi ini jangan, semoga saya tak dicaci maki nanti. Jadi maksudnya apa? Maksud dari libasus syuhra itu apapun yang kita pakai, kita kembalikan pada prinsipnya, yaitu ketundukan tawadhu kepada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, kul wasrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Kul, silahkan engkau makan apapun yang ingin dimakan. Wasrab, minumlah apa yang ingin diminum, ya, tentunya yang halal. Walbas, dan pakailah apa yang hendak engkau pakai. Wa tasaddaq, bersedekahlah apa yang mampu engkau sedekahkan. Fi ghairi sarafin, selama tidak berlebih-lebihan. Wala makhilatin, dan jangan sombong. Jadi selama tak berlebih-lebihan memakai pakaian, ya, selama tidak sombong, maka apapun yang kita pakai tidak masalah, tetapi pantaskan ia dengan prinsipnya. Jangan ngejreng, jangan nyeleneh, jangan harga yang mahal sehingga itu dipamerkan, ujungnya adalah kesombongan. Jangan pula ditampakkan seolah-olah zuhud demi supaya disebut orang sebagai orang yang tidak cinta dunia. Maka datanglah Islam, datanglah ajaran Nabi kita. Dalam kebaikan pakaian itu ada barakah yang ingin kita tarik, dalam pakaian itu ada keburukan yang ingin kita elakkan. Jadi bukan sekedar memakai pakaian, bukan sekedar memakai baju. Ini nanti menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, ini mal-mal penuh. Ya, ada kata jamaah kemarin, awal Ramadan masjid musholah penuh, Ustaz, tapi akhirnya nanti mal-mal penuh katanya. Karena mencari kain, mencari pakaian. Tak masalah, ya, silahkan mencari. Ada rezeki kita untuk berpakaian indah, pakaian rapi, pakaian yang baik, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sibukkan diri dengan begitu, kembalikan kepada prinsipnya. Maka terkait cingkrang tadi, alangkah elok mau ketika di atas mata kaki dan tidak terdapat kesombongan. Ini kata kuncinya. Jangan pula nanti saya dikatakan tidak mendukung orang yang celana cingkrang. Silahkan celana cingkrang, elok sekali, ya, tetapi niatnya di dalam itu adalah bagaimana kita, ya, tunduk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, elok sekali, ya. Tapi bagi kita yang di masyarakat yang terbiasa seperti yang kita pakai sekarang, tetapi betul-betul tidak ada niat sombong, maka jangan pula kita menganggap orang yang memakai di atas mata kaki itu sebagai sesuatu yang untuk diperolok-olok, ya. Karena ada kemarin pula, ya, ngobrol-ngobrol dengan jamaah Bapak Ibu. Jadi jamaah ini nampak nampak ada jamaah yang celananya cingkrang. Tuh Pak, tengok Ustaz tuh banjir sekarang tuh katanya. Kemudian ada yang bercadar, katanya itu Power Rangers. Ya, itu kan mengolok-olok namanya. Itu tidak boleh. Maka kembalikan kepada standarnya. Kembalikan kepada standarnya, tidak sombong, tidak berlebih-lebihan, tidak glamor, dan tidak pula membuat, ya, gaya-gaya palsu supaya terhitung dianggap ia sebagai orang yang tidak cinta dunia. Kita tegak di tengah. Maka oleh karenanya prinsip dari pakaian itu bukan sekedar ia menutup, tetapi ada kebaikan yang kita inginkan. Jangan sampai dengan pakaian itu justru muncul rasa-rasa sombong, rasa-rasa megah, rasa-rasa hebat, sehingga dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi.
Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan pakaian yang melekat di tubuh ini, wa khairi ma huwa lahu, dan mengeluarkan efek baik dari pakaian ini, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku bermohon kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang ada di pakaian ini, wa syarri ma huwa lahu, dan efek buruk yang muncul dari pakaian yang kita pakai ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu menyesuaikan kondisi, situasi, agar supaya hati kita tidak rusak hanya gara-gara dengan tampilan lahir seperti pakaian. Maka saya khawatir, kalau saya pribadi sudah lama beberapa orang meminta supaya kalau berjubah itu cocoknya pakai sorban besar itu, Pak. Saya masih agak khawatir memakai itu tuh. Ya, jangan nanti sorbannya besar tetapi pas baca kitab salah. Jadi kata orang, kok sorbannya aja yang godang, ya, baca kitab tak pandai. Saya khawatir itu. Jadi kadang lebih nyaman dengan peci hitam. Jadi terpulanglah ke kita. Ya, peci hitam, peci haji. Mana yang familiar di tengah masyarakat saja. Kadang pakai sarung, kadang pakai batik. Kita menyesuaikan saya. Tapi kalau ada yang pakai sorbannya, ahlan wa sahlan, bagus sekali. Karena itu adalah pakaian ulama. Maka yang lebih tahu dengan diri kita adalah kita sendiri. Jangan ukur orang lain dengan standar kita. Balikkan ia kepada standar yang ada di dalam agama. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini. Semoga hafal nanti doanya. Yang namanya kita belajar Al-Azkar ini, zikirnya harus hafal nih, Pak. Ya, harus hafal. Tapi minimalnya bismillah. Kalau tak hafal juga bismillah nih. Siapa nanti, Bang? Maka takbirkan 4 kali takbir. Ya, tidak juga hafal bismillah, tak diamalkan baca bismillah, ya, maka takbirkan 4 kali takbir. 4 kali takbir itu ya, salat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.